麻烦了，让这两位安静一些。这两个老家伙要倒霉了。小家伙，给你紫金元。即使动静再大，也会被山峰给遮掩。这次环星老师恐怕会有着不小的动静。Halo cowok, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Minggu, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita series Donghua Baltetruk The Heaven Season 5, tepatnya episode 48. Di pembahasan episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil melatih segel pertama dari mantra segel kaisar, dia mendapatkan surat kabar dari Xiaoli kalau ketiga pemimpin sekte ingin merebut kota Feng dari aliansi Xiao. Berkat bantuan Ratu Medusa serta menawarkan pil kaisar tingkat 6, ketiga pemimpin sekte ini bersedia bergabung dengan aliansi Xiao. Singkatnya, karena mereka memiliki beberapa pil peninggalan milik Han Feng, Xiaoli bertujuan untuk mengadakan acara lelang pertama aliansi Xiao. Lalu gimana sih kira-kira kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Oke lah, gak usah lama-lama lagi. Pencet tombol subscribe-nya, nyalain juga tombol loncengnya, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah semua orang memadati acara lelang, kedua orang ini mendengar kabar kalau aliansi Xiao yang baru saja didirikan ini menjadi perbincangan hangat di wilayah sudut hitam, sehingga bikin mereka berdua kepo dan ingin tahu tentang kekuatan aliansi baru ini. Selain tiga tetua sekte yang baru bergabung dengan aliansi Xiao, beberapa mantan anggota aliansi hitam seperti tetua emas dan perak juga terlihat menghadiri acara tersebut. Tidak lama, Xiaoli menunjukkan diri dan menjelaskan jika dia adalah pemimpin sekte Xiao, serta meminta maaf kalau ada jamuan dan hidangan yang kurang berkenan. Pasalnya, ini adalah lelang pertama yang diadakan aliansi Xiao. Mengetahui bahwa pemimpin aliansi Xiao hanya seorang praktisi Rana doang, seluruh praktisi yang hadir seketika merendahkan Xiaoli. Bagaimana mungkin seorang doang bisa menekan tiga kekuatan utama di wilayah sudut hitam? Mereka juga bilang kalau Xiaoli tidaklah layak berbicara di hadapan mereka, hanya mengandalkan kekuatan Rana doang ingin mengadakan acara lelang. Hal ini juga dipertegas oleh saudara emas dan perak. Mereka beranggapan kalau Xiaoli ini nggak pantas berdiri di atas panggung, dan meminta Xiaoli untuk memanggil pemimpin sekte Xiao yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, Han Feng pernah menduduki kota Feng serta memiliki reputasi tinggi di wilayah sudut hitam. Orang rendahan seperti Xiaoli tidak pantas menduduki kota milik Han Feng. Di tengah-tengah demo meminta Xiaoli turun dari panggung, Xiaoyan akhirnya tiba di tempat tersebut. Dia juga menegaskan kalau saudara emas perak tidaklah memiliki hak untuk mengatur wilayah sekte Xiao. Melihat kemunculan Xiaoyan seketika bikin saudara emas dan perak muak. Xiaoyan telah membunuh Han Feng, tapi dia justru berani-beraninya menunjukkan diri di wilayah sudut hitam. Mendengar kalau pria muda di hadapan mereka adalah Xiaoyan yang membunuh Han Feng, jelas membuat beberapa praktisi keroco terkejut bukan main. Pada awalnya mereka beranggapan kalau orang yang membunuh Han Feng adalah praktisi seumuran dengan tetua emas dan perak. Nggak taunya pria muda dan tampan. 以为至少得是和金银二老差不多的年纪，真没想到竟然这么年轻。他就是杀了韩风的那个笑多生事端，望各位体谅一二。Xiaoyan dengan sangat santuy menanggapi ucapan saudara emas dan perak. Dia juga bilang karena Han Feng tewas di tangannya,
maka memang sudah sepantasnya kota Feng saat ini menjadi milik aliansi Xiao. Terlebih lagi, saudara emas dan perak sudah sangat lama berada di wilayah Sudut Hitam. Mereka seharusnya juga paham dengan aturan semacam ini. Ucapan Xiaoyan jelas bikin kedua embah ini tambah muak. Meski Han Feng sudah koit, tapi sebagai anggota aliansi hitam yang masih hidup, mereka lah yang paling pantas menduduki kota Feng, serta meminta aliansi Xiao untuk meninggalkan kota ini. Jika tidak, mereka berdua akan menggunakan cara kasar. Lagi dan lagi, Xiaoyan dengan sangat santuy menanggapinya. Han Feng sudah tewas, aliansi hitam juga sudah dibubarkan. Sebagai pemenang, Xiaoyan berhak mengambil alih kota peninggalan Han Feng ini. Jika kedua bapak moyang ini tidak terima dengan hal tersebut, Xiaoyan dengan senang hati siap melayani mereka melakukan baku hantam. Saking kesalnya sama bacot Xiaoyan, tetua emas langsung melepaskan serangan kejutan. Tindakan provokasi Xiaoyan semakin membuat saudara emas berambisi untuk menghajarnya. Bahkan mereka langsung menggabungkan kekuatan Rana Do Huang Puncak untuk kembali menciptakan sosok Rana Dozong. Meski hal ini cukup berbahaya, tapi sang pemuda jenius dan tampan ini masihlah terlihat sangat-sangat santuy. Pasalnya dia masihlah memiliki kartu andalan untuk mengatasi masalah tersebut. Bahkan ketiga pemimpin sekte yang baru saja bergabung dengan sekte Xiao bisa menebak kalau tindakan yang dilakukan dua orang di hadapan mereka ini pastilah sia-sia saja. Namun, ketika gabungan kedua embah ini masih merasa di atas angin tanpa adanya Susian di tempat ini, Xiaoyan pasti akan tewas di tangan mereka. Tiba-tiba... 麻烦了，让这两位安静一些。这两个老家伙要倒霉了。 Kemunculan Ratu Medusa seketika merubah suasana di tempat ini. Bahkan saudara emas dan perak langsung teringat dengan kejadian saat Han Feng koit oleh tendangan wanita ini. Tapi mereka juga terlihat heran, kenapa wanita yang sebelumnya memburu Xiaoyan justru saat ini berada di pihaknya. Posisi seperti ini jelas tidaklah menguntungkan. Jika mereka berdua nekat untuk melawan Medusa, pastilah mereka akan berakhir tragis. Ketika dua orang ini terlihat panik, salah satu praktisi tiba-tiba ngoceh sana-sini. Dia bilang, selama tetua emas dan perak memberikan perintah, maka mereka semua siap untuk melakukan baku hantam. Karena kesal dan mengetahui kalau wanita berdarah dingin berada di Rana Dozong, tetua emas perak langsung memberikan tamparan hangat kepada praktisi tersebut. Bersamaan dengan kejadian itu, tetua emas dan perak tiba-tiba bersikap sopan. Mereka juga akhirnya menyetujui perkataan Xiaoyan karena Han Feng tewas di tangannya. Maka kota ini memanglah layak menjadi milik sekte Xiao. Medusa memanglah membawa kehokian ya guys ya, sampai bikin dua puncak Do Huang ini ketar-ketir. Keunikan kedua saudara emas dan perak ini jelas membuat beberapa praktisi bingung. Dan tiba-tiba... Setelah permasalahan ini selesai, Xiaoyan menyatakan jika acara lelang kembali dimulai dan menyerahkan hal ini kepada Xiaoli. Sementara dirinya bersama Ratu Medusa bergegas meninggalkan acara lelang. Xiaoyan kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ratu Medusa karena telah membantunya. Tapi ucapan Xiaoyan ini tidak dihiraukan oleh Ratu Medusa, terus-menerus memberikan wajah dingin. Merasa kesal sepanjang hari dicuekin, Xiaoyan lantas membahas masalah di antara mereka yang pada dasarnya tidaklah memiliki dendam pribadi. Bahkan ketika di bawah tanah, Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya karena pengaruh inti api yang jatuh. Ucapan Xiaoyan jelas memancing kemarahan Medusa. Jika Xiaoyan tidak membawa piton surgawi, semua kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Apalagi kejadian bercocok tanam sebelumnya. Sekarang Xiaoyan dengan sangat enteng bilang kalau di antara mereka nggak ada dendam. Sungguh pria bejat ya guys ya. Xiaoyan hanya bisa terdiam mendengarkan semua keluh kesah calon istrinya. Meski dia memanglah bersalah kepada Medusa, tapi Xiaoyan juga meminta Medusa untuk melihat sisi kebaikannya kepada piton surgawi. Selama ini Xiaoyan selalu memberinya minum esensi kristal ungu yang sangat langka. Tidak ingin terhasut lebih dalam oleh ingatan piton surgawi dan terbawa suasana, Medusa segera mengalihkan pembicaraan.
Dia meminta Xiaoyan untuk segera membuatkan pil pemulihan roh. Jika batas waktu perjanjian mereka habis pil itu tidak ada, maka Medusa akan membuat Xiaoyan berakhir tragis. Tingkah dingin dan arogan Medusa jelas membuat Xiaoyan semakin pusing. Harus gimana lagi dia bisa mendapatkan hati wanita itu? Tidak lama Xiaoli menghampirinya dan memberikan kabar baik. Kalau acara lelang mereka berjalan sempurna, dia juga akan mengirim orang untuk mencari bahan-bahan obat yang Xiaoyan butuhkan. Kecemasan di wajah Xiaoyan langsung digantikan dengan senyum bahagia. Dengan adanya bahan-bahan obat yang dia butuhkan, waktu kebangkitan gurunya akan segera tiba. Tidak butuh waktu lama, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangkitkan Yalou akhirnya terkumpul. Setelah menemukan lokasi yang sesuai di sebuah pegunungan, Xiaoyan meminta Medusa untuk menjaganya selama proses pembangkitan. 即使动静再大，也会被山峰给遮掩。这次环星老师恐怕会有着不小的动静。 Sambil mengingat momen-momen kebersamaannya dengan Yalou, Xiaoyan secara perlahan memulai metode pemurnian bahan obat. Mau bagaimanapun, Yalou adalah orang paling berjasa di hidup Xiaoyan. Tanpa hadirnya Yalou, dia tidak mungkin bisa sampai ke titik ini. Proses pemurnian berlangsung selama 2 bulan penuh tanpa henti. Dan akhirnya bahan-bahan yang dia murnikan berhasil disempurnakan. Meski banyak sekali menghabiskan Douqi, tapi demi melihat gurunya kembali bangkit, Xiaoyan tanpa pantang menyerah meneruskan proses tersebut, memasukkan cincin Yalou ke dalam kuali untuk disatukan dengan bahan-bahan obat. Kegigihan Xiaoyan sempat membuat Medusa terlihat kagum kepadanya, tapi untuk menutupi rasa kekhawatirannya, dia meminta Xiaoyan untuk tidak memaksakan diri. Jika dia mati, maka Medusa tidak akan mendapatkan pil pemulihan roh. 冥顽不灵。 你放心， 那复魂丹恐怕又要落空了。你如果继续熬下去， 终于可以再见到您了。2年了，老师。 他的死活关我何事？ Proses seperti ini terus berlangsung tanpa henti, meskipun hampir kehilangan kesadaran karena kehabisan Douqi. Tapi Xiaoyan tanpa henti terus mengalirkan api surgawinya dan memastikan bahwa bahan obat itu terserap masuk ke dalam cincin Yalou. Sampai akhirnya, ketika proses selesai, Xiaoyan berniat untuk meraih cincin Yalou. Tapi...老师， Karena tidak sanggup lagi mengendalikan kesadarannya, Xiaoyan terjun bebas ke dasar jurang. Medusa yang mengetahui hal itu sempat ragu harus menolongnya atau tidak. Dia beranggapan pria itu layak mati. Tapi di hatinya paling dalam, Medusa juga tidak mau bocah itu terluka. Sampai pada akhirnya... 这波纹头的冠冕呀，有一丝温存，彷徨的尽头，我要你慢慢望向你脸上，一路走我眼神，我的伤痕。 Lagu Mandarin yang Mimin gak ngerti menghiasi momen ini. Bahkan Ratu Medusa dibuat terlena oleh wajah tampan Xiaoyan, membuatnya mengingat masa-masa kebersamaan mereka 3 tahun yang lalu. Momen indah itu ternyata tertanam di hati Medusa paling dalam. Tapi saat Medusa mulai merasakan kenyamanan dan kenikmatan berada di samping Xiaoyan, tiba-tiba... 杜莎，你想取老夫弟子的性命？ 是谁？滚出来！ Dan ternyata serangan itu berasal dari Abah Yalou yang terbangun dari tidur panjangnya. Di sini Abah Yalou salah paham dan beranggapan kalau Medusa ingin membunuh muridnya. Bahkan dia mengancam Medusa untuk tidak macam-macam kepada Xiaoyan.
Tidak ingin cekcok di antara mereka berlanjut, Yalao memutuskan untuk membangunkan Xiaoyan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah menyelesaikan urusan dengan Medusa. 大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。我没找你的麻烦就罢了，不如我，你这老家伙也脱不了干系。为何还留在萧炎身边？灵魂力量更加强横了。来我沉睡的时间应该不短吧？那小家伙弄醒后再找你清算。 Sambil mengalirkan doki ke dalam tubuh Xiaoyan, Yalao sempat terkejut kalau kekuatan muridnya sudah meningkat sangat pesat. Tapi karena dokinya terlalu lemah, dia tidak bisa menebak ranah apa Xiaoyan saat ini. Kan 来小家伙这2年日子过得不错。 您还好吗？ Nah, itulah pembahasan alur cerita Donghua Battle Truck The Heaven Season 5 episode 48-nya guys. Gimana, jelas dan seru kan penjelasan yang Mimin berikan? Buat kalian yang pengen tahu bocoran alur cerita BTTH episode 49, kalian bisa cek daftar playlist BTTH versi novel. Di sana udah Mimin buatkan lengkap. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbaru dari Mimin. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. And bye. But I can feel it's tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.